Bali jaga tuene mangga entek state ajeng mok sata jaga ite jaga Bali Setelah lama tidak terdengar perkembangannya, pemerintah Provinsi Bali kembali mematangkan pembangunan moda lintas raya terpadu atau yang lebih dikenal dengan Light Rail Transit (LRT). Moda transportasi umum baru sedang disiapkan Pulau Dewata. Bila terrealisasi, maka hal ini menjadi pertama kalinya Bali akan memiliki moda transportasi publik berbasis rel. Keseriusan pemerintah membangun moda transportasi ini terus digenjot dan dimatangkan tahap demi tahap. Apalagi sejumlah investor, salah satunya Korea Selatan, mempersiapkan kajian studi kelayakan atau feasibility study. Kajian itu menjadi salah satu persiapan untuk menentukan jalannya proyek pembangunan LRT Bali. Pemerintah berencana membangun moda transportasi di Bali berupa Light Rail Transit nantinya akan menelan anggaran kurang lebih 10 triliun rupiah. LRT Bali yang rencananya dibangun sepanjang 9,46 km ini akan memudahkan akses masyarakat antara Bandara Ngurah Rai hingga Seminyak dengan 4 pemberhentian. Proyek LRT ini sendiri sebenarnya sudah mulai digodok pemerintah Provinsi Bali sejak 2020 dan ditargetkan tahap studi kelayakan selesai pada 2023 dan dapat mulai beroperasi pada 2027. Moda transportasi publik ini nantinya jika terwujud diharapkan menjadi salah satu cara dalam mengatasi kemacetan Bali yang saat ini cukup parah sehingga segera dicarikan jalan keluarnya tentunya dengan berbagai kajian. Saya mendukung penuh daripada rencana pemerintah daerah untuk melakukan LTR terkait transportasi ke depannya ini. Karena memang saya melihat saat ini sudah sangat dibutuhkan transportasi umum. Bagaimanapun di Bali ini kepadatan lalu lintas terus bertambah, apalagi dengan bertambahnya juga kunjungan pariwisata ke Bali. Seperti kita ketahui setelah COVID-19 kemarin, sekarang kunjungan wisatawan asing ke Bali sudah semakin membaik. Dan ini harus segera diberikan solusi agar tidak terjadi kemacetan di daerah-daerah, terutama daerah pariwisata. Dan saya melihat ini menjadi jalan keluar ke depannya untuk paling tidak bisa mengurangi kemacetan. Seperti kita ketahui sekarang begitu banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum. Saya berharap ke depannya dengan adanya transportasi LTR tersebut bisa mengurangi penggunaan daripada transportasi pribadi sehingga lebih banyak menggunakan transportasi umum. Dan seperti kita ketahui sebetulnya ini sudah menjadi kebudayaan di negara-negara maju ataupun kota-kota besar lainnya bahwa transportasi umum ini sangat bisa mengurangi daripada kemacetan ke depannya. Terkait dengan rencana pemerintah dengan pembangunan LRT di Bali, menurut saya itu sangat positif dan saya sangat setuju sekali. Hal ini bisa berdampak kepada quality tourism di Bali. Nah, kenapa saya bilang demikian? Nah, ketika kita melihat situasi saat ini dengan peningkatan pariwisata yang telah terjadi pada bulan ini, kita melihat di beberapa ruas jalan sangat macet. Nah, sehingga dengan adanya wacana terkait dengan LRT ini, menurut saya itu hal yang sangat luar biasa, sangat bagus. Mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan di Bali sehingga bisa menjadi salah satu alternatif atau salah satu solusi untuk memecah kemacetan atau untuk sebagai solusi memperlancar transportasi di Bali. Ini adalah sebuah solusi yang bagus menurut saya. Karena apa? Ya, untuk melancarkan sebuah kegiatan itu memang yang pertama adalah transportasinya harus lancar. Gitu. Transportasi harus lancar. Kalau sudah ada kemacetan, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang
cepat dan efektif, nggak mungkin. Makanya terobosan-terobosan yang dibikin oleh pemerintah atau stakeholder yang lain itu harus benar-benar mempunyai nilai, ya, nilai-nilai yang bisa implementasikan di masyarakat, bagaimana mengantisipasi sebuah kemacetan. Ya, karena sekarang ini Denpasar sudah dibilang Jakarta kedua, macetnya luar biasa. Ya, meskipun kita pemerintah dalam ini membuka jalan-jalan baru, tetap aja karena penambahan daripada armada itu sangat luar biasa dibanding ruas jalan yang ada. Makanya menurut saya terobosan-terobosan itu bagus dan penting sekali nanti diterapkan di kemudian hari untuk mengantisipasi kemacetan itu. Nah, makanya kalau kita tetap pada yang sifatnya primitif, harus itu aja, saya rasa tidak akan ada ya kedepannya akan tambah jelek. Makanya itu harus juga dipikirkan kedepannya, bagaimana Bali ini tidak menjadi Jakarta kedua. Pelaksanaan pembangunan moda transportasi ini rencananya akan memprioritaskan pembangunan di 3 titik dengan panjang rute 9,4 km, yakni di Bandara Ngurah Rai ke Sentral Parkir Kute dan Seminyak. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah lokasi itu merupakan daerah yang padat wisatawan sehingga biasa menimbulkan kemacetan yang cukup padat di waktu-waktu tertentu. Kemudian ini akan dilanjutkan ke Canggu hingga ke jalur Sanur dan ke Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung termasuk ke Ubud. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua akan daya tarik atau minat masyarakat menggunakan transportasi publik dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Mengingat pemerintah sudah pernah meluncurkan transportasi publik seperti Transarbagita dan Metro Bali, namun masih sepi peminat. Sikap masyarakat ini bukanlah tanpa alasan. Mulai dari ketepatan waktu yang ditempuh, masih mengalami kemacetan serta minimnya sarana pendukung transportasi publik dari atau menuju halte sebelum menggunakan transportasi publik tersebut. Jarak tempuh yang terbilang tidak begitu jauh juga menjadi salah satu faktor masyarakat enggan menggunakan transportasi publik sehingga lebih memilih mobil atau motor pribadi. Memang harus betul-betul dipikirkan. Yang terutama adalah transportasi umum ini harus ada dari hulu ke hilir. Artinya si pengguna begitu dia keluar dari tempat asal itu sudah ada yang bisa mereka gunakan untuk ke transportasi umum lainnya. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala ketika tidak dari hulu ke hilir. Jadi mereka si pengguna itu harus berjalan sekian kilometer baru bisa menggunakan fasilitas umum. Nah, ini tentunya dengan iklim di Bali yang relatif cukup panas, ini akan sangat mengurangi minat daripada calon pengguna transportasi tersebut. Namun apabila itu bisa disiasati, apalagi saat ini seperti kita ketahui sudah banyak sekali ada transport yang disediakan oleh beberapa pihak swasta. Saya berharap itu bisa kolaborasi dan bekerjasama sehingga mengurangi daripada blank spot antara dari satu titik ke titik lainnya. Apabila bisa dipenuhi juga oleh pemerintah, ada kendaraan-kendaraan yang lebih kecil sifatnya seperti bus kecil ataupun kendaraan kecil lainnya yang bisa mengangkut penumpang dari titik A ke B, itu akan lebih bagus lagi. Dan di lain sisi yang tidak kalah pentingnya adalah ketepatan waktu, karena di zaman modern seperti sekarang ini tentu ketepatan waktu itu mutlak dibutuhkan oleh calon pengguna daripada transportasi umum tersebut. Nah, ada semacam terobosan-terobosan yang dibikin oleh pemerintah baik provinsi maupun kota dalam hal penanganan transportasi. Ya, adanya Sarbagita, adanya metro dan lain sebagainya, itu benarnya idenya bagus sekali. Tapi bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan? Nah, inilah yang semestinya harus dipikirkan. Nah, contoh, kalau Sarbagita itu menurut saya sudah bagus sekali. Di mana Sarbagita itu
juga bisa mengurangi daripada transportasi pribadi. Nah, tapi harus juga dipikirkan. Pertama yang dipikirkan adalah waktu atau schedule atau jadwal yang benar-benar tepat, sehingga masyarakat nantinya tidak berpikir kalau dia ke sana dia harus menempuh sekian menit atau sekian jam, sehingga dia sudah bisa bikin sebuah jadwal bahwa saya akan melakukan perjalanan sekian menit ke sana dan saya sudah nyampe di sana sekian jam begitu. Nah, kalau yang lagi satu itu menurut saya kurang bagus. Sering saya lihat ada kendaraan Gatot Subroto ya contohnya, karena kita ada dalam posisi dekat dengan Subroto dan sering kita ada di sana. Dia dari timur ke barat, barat ke timur, sering saya lihat kosong. Nah, dengan kosongnya transportasi ini mungkin ada suatu hal-hal yang tidak berkenan atau tidak pas dalam penggunaan transportasi tersebut. Mungkin aja ada jadwal ataupun tempat di mana terjadinya penjemputan tersebut. Nah, kalau penjemputan tersebut tidak pas, itu juga akan berdampak pada kemacetan juga. Ya, menurut saya bagaimana seefektif mungkin dalam penggunaan transportasi itu. Berkaitan dengan pemanfaatan daripada sopir transport lokal. Nah, dengan adanya LRT ini, tentu di beberapa titik itu membutuhkan sopir atau transportasi pengumpan. Nah, untuk transportasi pengumpan inilah Sarbagita atau Trans Sarbagita dan supir lokal atau supir online lainnya itu, nah itu bisa dijadikan sebagai partner sehingga menjadi solusi juga buat Trans Sarbagita yang selama ini kita lihat tidak berfungsi maksimal, nah bisa nantinya berfungsi maksimal. Yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menciptakan ketepatan waktu dan kecepatan. Nah, sehingga ini yang bisa menjadi solusi terhadap kemacetan itu. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh pariwisata Bali, oleh Provinsi Bali ke depan. Nah, sehingga dengan adanya wacana LRT daripada pemerintah ini, kita lihat ini sangat positif kita terima, dan saya yakin juga warga masyarakat pasti menerima hal ini. Hal yang tidak kalah penting dipikirkan yakni pembangunan dan pengembangan LRT ini adalah dapat mengurangi kemacetan, bukan sebaliknya memindahkan kemacetan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Begitu pula keberadaan halte dari LRT ini haruslah diperhatikan dari hulu ke hilir. Misalnya lokasi halte strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, atau ada transportasi pengumpan dari yang bisa didapat setiap waktu menuju halte LRT. Mengingat kemampuan kepemilikan transportasi pribadi, baik mobil maupun kendaraan bermotor masyarakat Bali cukup tinggi, sehingga dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu alat transportasi yang dipergunakan sehari. Hal ini berarti pilihan untuk menggunakan transportasi pribadi masih besar jika ketersediaan fasilitas transportasi umum ini tidak dilengkapi fasilitasnya dan dapat mengubah keputusan. Jadi kembali lagi, memang yang sangat dibutuhkan adalah kan konsistensi daripada transportasi tersebut. Artinya ya baik ketepatan waktunya, terus habis itu tersedia kendaraannya ini, karena mohon maaf selama ini kan karena traffic atau kemacetan yang terjadi, akhirnya beberapa bus itu kan tidak bisa tepat waktu sampai di lokasi penjemputan. Nah, ini tentu akan sangat mengganggu daripada pengguna transportasi umum, karena mereka kan juga harus tahu kebutuhannya berapa lama yang mereka tempuh dari titik A ke B. Saya rasa jika waktu ini bisa dijadikan suatu hal yang pasti, artinya keberangkatannya pukul berapa dan kedatangannya pukul berapa, saya rasa masyarakat akan cepat teredukasi untuk menggunakan transportasi umum, karena rata-rata juga daripada masyarakat Bali sudah lelah dengan kemacetan yang harus mereka hadapi saat ini. Jadi memang yang paling pertama harus disikapi adalah terkait daripada ketepatan waktu dan armada untuk penjemputan, sehingga tidak ada kekosongan dalam
penjemputan tersebut. Kalau kita bilang memindahkan kemacetan dalam hal ini, yang tadi itu sudah saya sampaikan juga bagaimana antara transportasi lokal ini bisa bersinergi menjadi transportasi pengumpan. Nah, sehingga kemacetan-kemacetan yang selama ini ditimbulkan oleh demikian banyaknya kendaraan-kendaraan di jalanan itu, nah ini bisa dikolaborasikan sehingga antara pengumpan dan LRT ini bisa saling memberikan manfaat. Nah, para pengunjung atau turis juga nanti ke depan dengan adanya LRT ini pasti menjadi salah satu solusi juga bagaimana mereka bisa memaksimalkan waktu mereka di Bali. Asalkan yang perlu garis bawahi tadi itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan kenyamanan dan ketepatan waktu. Nah, ini yang terpenting. Kalau ini bisa dilakukan oleh LRT dan beberapa supir juga yang sebagai pengumpan itu bisa tepat waktu, bisa memberikan pelayanan yang maksimal sehingga para penumpang ini merasa nyaman, turis-turis itu merasa nyaman. Saya kira ini menjadi solusi dan kita tidak perlu lagi mengalami kemacetan seperti saat ini. Kalau kita lihat umpamanya contohnya sekarang antara bandara dan Canggu umpamanya, kalau kita melewati itu di jam-jam tertentu, nah itu bisa memakan waktu lebih daripada 2 jam itu. Padahal kalau kita lihat di antara jarak itu paling 20-30 menit itu sudah tembus itu. Nah, makanya ke depan kalau memang adanya LRT ini dimaksimalkan dengan berkolaborasi bersama para sopir pengumpan ini, baik itu Sarbagita maupun para sopir transportasi lokal. Nah, ini akan bisa membantu untuk mencairkan ataupun memecahkan kemacetan-kemacetan yang selama ini kita alami di Bali. Yang benar-benar di jalan itu benar-benar ada suatu kemacetan yang ditimbulkan oleh banyaknya armada, ya, banyaknya pengguna dengan ruas jalan yang masih tetap itu menimbulkan kemacetan. Ya, dampak kemacetan ini justru akan berdampak pada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Nah, adanya solusi daripada pembangunan atau ide seperti itu menurut saya bagus sekali. Di mana kedepannya itu mengantisipasi sebuah kemacetan yang ada di Kota Denpasar. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Ya sudah barang tentu ini harus benar-benar ide ini disosialisasikan dan dikaji lebih jauh baik oleh akademisi ataupun praktisi-praktisi, sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan pembangunan seperti itu akan benar-benar mantap ke depannya dan tidak ada satu polemik. Pengenalan sistem LRT ini menjadi komponen penting dari rencana jangka panjang Bali untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi. Karena dengan mengimplementasikan proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi dan sepeda motor yang telah berkontribusi pada peningkatan polusi udara dan kecelakaan di jalan raya di Bali. Tentunya dalam membangun transportasi ini mengedepankan kearifan lokal yakni adat dan budaya Bali, di mana masyarakat Bali memegang teguh agama dan budaya, salah satunya menjaga kawasan dan kesucian pura. Sementara untuk mengakomodasi struktur penyangga sistem ini, maka LRT akan berjalan di jalur sebagian bawah tanah dan sebagian lagi di atas tanah, sehingga memastikan perjalanan yang efisien dan lancar bagi penumpang. Wujudkan pembangunan moda transportasi ini tentunya tanpa mengurangi daripada nilai suatu kebudayaan. Memang terjadi perubahan zaman yang harus kita bisa sesuaikan. Banyak sekali contoh-contoh yang sekarang yang dulu bisa kita lakukan, namun sekarang sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan. Saya rasa untuk terkait dari ketinggian, apakah ini akan di atas atau di bawah, itu tergantung daripada bagaimana struktur landasannya nanti. Apabila itu memang diharuskan di atas, saya rasa itu
selama tidak mengganggu daripada kegiatan adat masyarakat Bali dan kebudayaannya, saya rasa itu seharusnya masih bisa dilakukan sehingga LTR ini bisa dilanjutkan. Karena saya ada beberapa contoh yang saya lihat di sini dan sejauh ini masih bisa diterima oleh masyarakat Bali terkait dari underpass, di mana underpass pun saat ini sudah digunakan oleh masyarakat banyak di Bali dan sangat mengurangi daripada kemacetan. Jadi tentu harapan kami ke depannya adalah bagaimana kita bisa dengan bijak menerima dan mensiasati daripada jalur-jalur LTR ini sehingga tidak terjadi konflik yang signifikan. Kita di Bali itu tidak terlepas dari adat dan budaya. Ya, karena kita agama Hindu, kita melihat ada sebuah yang namanya kesucian, ada kesakralan. Nah, inilah perlunya kita dalam melakukan atau membuat suatu ide, perlu sebuah kajian-kajian yang tetap melibatkan akademisi, praktisi, ataupun juga komponen atau elemen-elemen dari masyarakat yang terkait di dalamnya, sehingga di dalam pembangunan itu tidak nanti berbenturan dengan adat budaya yang ada, sehingga nanti ke depannya apa yang dilakukan itu benar-benar mencerminkan dan tidak keluar dari adat budaya itu, dan pasti akan menjadi sebuah keinginan masyarakat yang terwujud. Asalkan, nah karena kita di sini adalah daerah yang menitik beratkan terhadap pariwisata budaya, nah asalkan di sini bisa menjadi semacam dilakukan kajian-kajian, di mana ada di beberapa titik seperti ada istilahnya tempat suci dan lain sebagainya. Nah itu bisa dilakukan kajian, nah, sehingga tidak berefek negatif terhadap kesucian daripada Pulau Bali. Nah caranya mungkin di beberapa titik itu harus di bawah tanah, di beberapa titik di bawah tanah, tetapi di sisi lainnya kalau memang itu memang masih memungkinkan, nah itu kita bisa buat di atas tanah. Itu yang penting tidak berdampak negatif terhadap bagaimana cantiknya Pulau Bali ke depan. Nah itu sih yang menurut saya sangat setuju sekali dengan adanya rencana pemerintah untuk membuat LRT di Bali. Sistem LRT yang akan datang di Bali menjanjikan peningkatan infrastruktur transportasi, konektivitas yang lebih baik, dan mendorong praktek perjalanan yang berkelanjutan di Bali. Adanya LRT, para pengunjung dan penduduk setempat dapat menikmati fasilitas transportasi yang modern dan efisien dalam perjalanan mereka. Perjalanan dari bandara ke Kuta akan menjadi lebih cepat, nyaman, dan lancar. Di sisi lain, adanya sistem transportasi ini dinilai nantinya akan menghilangkan pendapatan para pelaku jasa pariwisata di bidang transportasi. Tidaklah benar. Pertama, pemerintah bisa saja menggandeng pihak kedua, dalam hal ini pemilik usaha, untuk bekerja sama dalam ketersediaan bus pengumpan menuju halte LRT. Kedua, wisatawan yang berkunjung ke Bali tentunya memiliki selera yang berbeda-beda dalam menggunakan transportasi massal, baik untuk bisa lebih menikmati pemandangan maupun transit di banyak tempat, sehingga tetap memilih pelaku usaha transportasi. Iya, kalau kita berbicara masalah terobosan baru terkait dengan kereta api cepat itu, yang mana pasti akan ada semacam pro dan kontra. Pro dan kontra itu kaitannya dengan pengguna transportasi atau pengusaha-pengusaha transportasi yang ada. Nah, inilah yang harus disikapi oleh pemerintah dengan membuat sebuah formula sehingga tidak adanya terobosan ini tidak menimbulkan kerugian daripada transportasi yang sudah ada. Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, bagaimana cara memikirkan ini? Ya sudah barang tentu harus mengumpulkan praktis-praktis itu, praktis transportasi, sehingga adanya suatu terobosan ini tidak menimbulkan kerugian yang sudah ada, sehingga semua bisa jalan.
Hal yang tidak kalah penting diperhatikan yakni mengubah mindset masyarakat yang selama ini sudah terbiasa menggunakan transportasi pribadi untuk beraktivitas sehingga kemacetan semakin bertambah sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Bali. Di sisi lain, kesiapan pemerintah yang belum bisa memberikan pelayanan khususnya ketepatan waktu dan kemudahan dalam perolehan transportasi umum harus diubah menjadi lebih baik. Pejabat publik dapat memberikan contoh dalam penggunaan transportasi publik sehingga nantinya bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Mungkin kalau boleh saya sarankan hal ini bisa diberikan contoh oleh pejabat publik seperti contohnya pegawai negeri sipil, PNS atau pegawai di kantor-kantor pemerintahan. Mereka memberikan contoh. Masyarakat yang istilahnya bekerja di perkantoran inilah dulu memberikan contoh supaya mereka tidak menggunakan mobil pribadi di saat mereka bekerja ke kantor. Manfaatkan transportasi yang disediakan oleh pemerintah ini baik LRT maupun transportasi penghubung atau pengumpan ini. Nah, sehingga akan berkurang nantinya jumlah mobil di perjalanan, sehingga saya yakin itu juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan dan memaksimalkan daripada fungsi daripada LRT ini ke depan. Ya, saya rasa itu ada prosesnya, tidak bisa seketika karena kembali lagi terutama saya berbicara kepada masyarakat, mengambil contoh dari masyarakat Bali, di mana saat ini rata-rata masyarakat Bali masih dalam tanda kutip recovery secara ekonomi, artinya mereka masih pemulihan ekonomi masing-masing perorangannya. Jadi untuk melakukan suatu perubahan mungkin masih butuh waktu sehingga bisa nantinya akan berubah. Saya rasa dengan pemerintah selalu memberikan anjuran-anjuran, lama-lama akan arahnya pasti ke situ, cuman memang tidak bisa sekejap mata dan langsung semuanya terrealisasi dengan apa yang kita ingin. Ya, kalau mengubah mindset mereka itu tidak segampang yang kita pikirkan, karena pasti dia tetap mengulas-ulas yang dulu begini. Nah, inilah yang sedikit demi sedikit harus kita publikasikan, harus kita sosialisasikan, baik di media ataupun secara langsung. Sehingga nanti sesuatu yang baru tidak akan menimbulkan masalah yang baru, tapi sesuatu yang baru bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, dan mengubah mindset masyarakat itu memang harus benar-benar pelan-pelan, tidak bisa langsung trust, tidak bisa. Sehingga nanti kalau seperti itu pasti akan menimbulkan suatu masalah di masyarakat. Proyek LRT ini juga merupakan langkah strategis dalam rencana jangka panjang Bali untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang terpadu dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan sepeda motor. Diharapkan akan terjadi pengurangan polusi udara dan tingkat kecelakaan di jalan raya. Selain itu, LRT juga akan memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penduduk setempat dan wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi di Bali dengan cara yang lebih ramah lingkungan.